Kemudian pada paruh semester berikutnya ada tugas 3 dan tugas 4. Jadi dalam satu semester ada 4 tugas. Tugas pertama dan kedua sebelum ujian tengah semester. Kita ini pada hari ini sudah pertemuan ke berapa? 6. Dan saya belum memberi sebuah tugas saya. Alhamdulillah. Tugasnya belajar mandiri, Prof. Tugasnya ini aja lah, Pak. Apa? Mereview. Ini kan Aduh. tugasnya ini bab 4 ini mau nanti saya kirim via WA grup ya. Eh, Mohon direview, diringkas. Ya ini kan sudah sama dengan Nah, iya. gitu aja Pak Tugas. ya. Ditranslate ya, Prof. Nah, Ya, gitu, Prof. ya itulah apa. Jangan terlalu Pak. Ya dibaca terus kemudian review lah, dibikin ringkasannya. Itu kan sama dengan belajar. Jadi nanti UTS-nya nggak usah belajar. Udah, udah tahu kan materinya kan nanti sampai ini. Kirain ditranslate. Di, di, ini di review. Kan kita masih ada satu pertemuan lagi ya, pertemuan tambahan. Mungkin nanti hari apa enaknya? Hari Minggu lagi, hari Minggu lagi Ikut aja, Prof. untuk tambahan lagi loh. Ya, Ikut aja lah orang manut itu enak. Manut, hari Minggu nanti ya. Jamnya manut nanti orang pintar kan ketularan pintar, Prof. gimana Pak? Maaf suaranya putus. Ya, mohon ini direview, udah usah pek ketipek ya. Pokoknya dibaca, dipelajarin, dan ditulis dengan versinya bapak-bapak semua itu aja. Nanti bab empatnya ini saya kirim via WA ya sampai bab 4 saja, bab 4 aja. Ya, soalnya tuh. Nah, itu tugas Berapa lembar itu, Prof? bagaimana? Berapa lembar? Berapa lembar itu? Belum lihat. Ini kan ada banyak contoh soal. Contoh soal kan tidak perlu kan. Teorinya aja. Iya toh. Tapi dari teori ya, Ya satu biar nah, dari teori kan itu kan ada contoh soal. Di review nanti dikumpulinnya ya bareng waktu UTS. Ya, di, buat apa? Hah? harus ini. Yang penting itu kan apa konsepnya itu loh. Nah, itu yang ditulis sambil dibaca. Bab 4 aja. Yang lain-lain enggak. Nanti ya ini kan udah contoh soal. Halaman berapa ini? Halaman 104. Halaman 1. Awal babnya dia. Ini tugas 3 dan tugas 4. Dua tugas. Materi yang saya sampaikan ya sebenarnya ini buku ini. Dari sini semua. Berarti hanya merangkum aja ya, Prof ya. Ya dibaca, kemudian di itulah di apa? Ya bolehlah dirangkum. Disalin. Ya disalin, dipahami Pak, di itu, di review, di ya ditulis, dijelaskan dengan kata-kata Bapak sendiri lah. Gitu loh. Tapi materinya ini di review aja. Sebenarnya ini kan pelajaran
ya, ya gitulah, gitu aja lah ya. Tugasnya itu aja lah. Nanti kalau ngitung-ngitung ya malah Nggak lulus-lulus. waktunya ada ke Yang, kerjanya yang Pak. lulus Mas Septian aja nanti. Udah gitu aja lah, direview aja tuh kan. Ya kalau anak-anak yang S1 ya itu kan waktunya banyak, gak kerja. Gitu Pak ya, nanti tugasnya itu Pak ya, tugas satu dan duanya. Tugas satu dan dua itu apa ini? Nanti materi ujiannya, ujian tengah semesternya ya hanya sampai bab 4 ini aja. Jadi pertemuan hari ini tuh adalah buat review bab 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Eh, Mana ya? Hari ini kita bahas apa ya? Ini aja ya, lanjutin aja. Mungkin tugasnya ya reminder. Kenapa? Nggak kerja. Kenapa nggak bisa naik? Nggak bisa saya scroll. Oh, bisa. Ya, kemarin itu yang kita bahas kan apa ya terakhir itu ya contoh soal untuk menyelesaikan apa eh, terangkan send error dan thread error ya, kesalahan pemotongan, perhitungan metode numeri dengan mempergunakan thread error ya. Sekarang kita bicara tentang ya kemarin thread error, thread Tyler itu kan mana ya?
Nggak bisa ya. Nggak bisa nulis ya. Hmm, pakai ini aja. Ya, ya, bila ya bila bila ukuran ukuran interval pada daerah Taylor itu adalah H sama dengan XI plus satu minus XI itu, maka maka bentuk daerah Taylornya kan kemarin gini ya, fxi plus satu sama dengan bukan sama dengan, itu kan aproksimasinya adalah xi tambah dengan f turunan aksen xi dikalikan h itu ya, kemudian ditambah dengan apa, f kuadrat xi dibagi 2 faktorial h kuadrat ditambah dengan f 3xi plus 3 faktorial kalikan h pangkat 3 ditambah seterusnya hingga fn xi per n faktorial ditambah dengan ah, r remindernya yang itu atau saran potongnya ya. Kalau apa eh, dengan Rn itu kan kemarin itu atau remindernya itu kan sama dengan f n plus satu dibagi dengan n plus satu faktorial eh, kalikan dengan h n plus satu. Gitu ya, ada persamaan yang kemarin itu ya. Maka untuk orde untuk orde ke nol atau zero, maka eh, detektornya itu kan itu kan bentuknya seperti ini. Ini untuk orde yang ke nol, detektor pada orde yang ke nol. Ya, pemotongannya kan nilai dari XI plus satu itu kan didekati dapat di approximation atau didekati dengan fungsi pada XI kan gitu. Di mana suku-suku yang di belakangnya, suku ini, suku ini itu kan merupakan remindernya, merupakan remindernya. Nilainya kalau kita tulis seperti ini ya, yaitu turunan XI, turunan pertama XI, ya, ini adalah turunan pertama
Nah, turunan kedua dari XI kalikan dengan H, di mana H itu adalah step atau jaraknya antara XI dengan XI per satu ya. Katakanlah kemarin kalau ada sebuah apa kurva fungsi ya, sebuah fungsi ini titik XI dan ini adalah titik XI plus satu. Nah, maka dan ini adalah fungsinya fx gitu ya, fx. Maka pada saat XI nilai eksaknya katakanlah di sini dan XI plus satu di sini. Karena seperti itu, maka eh, nilai dari ini titik XI ini XI plus satu itu dapat didekati dengan fungsi dari XI. Ya, nilainya kan sama dengan itu. Sedangkan dengan suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya hingga Fn itu kan merupakan eh, remainder ini nilai pemotongannya. Ya, ini kan remaindernya nilainya. Jadi ini adalah kesalahan pemotongan, kesalahan atau deviasi antara dari nilainya. Kalau dalam bentuk kurvanya mungkin dapat dilihat seperti ini. Ya, ya. Pada order ke 0, nilai XI itu kan sama dengan ya, nilai ini pada Fx sama pada X sama dengan XI itu nilainya di sini ya. Sedangkan pada XI plus satu nilainya pada zero order prediksi zero zero order itu ada di sini nilainya. Jadi ada zero order. Tetapi kalau kita hitung secara eh, analitis ya, di mana fungsinya itu berupa sebuah kurva yang hitam ini adalah analitis, hasilnya pada XI plus satu di sini, sedangkan pada XI di sini, sehingga eh, prediksinya adalah berupa garis ini, garis X, garis eksaknya, ini kan nilai eksak, yang ini itu nilai eksak pada XI plus satu, sedangkan ini adalah nilai eksak pada XI plus satu. Sedangkan bila kita melakukan perhitungan secara numerik dengan order ke 0, nilai XI di sini sama, sedangkan nilai XI plus satu ada di ini, di titik ini. Nilai XI ada di titik ini, sedangkan pada itu ketemu di sini. Nah, itu kan F XI plus satu itu uh, mendekati nilai dari fungsi XI. Dan kita jadi berubah sebuah garis lurus. Ya, berubah sebuah garis lurus di sini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa
nilai eksaknya tadi, nilai eksak dari fungsi tersebut pada XI ada di sini, sedangkan pada XI plus 1 nilainya ada di sini. Sehingga eh, ja- apa eh, kesalahan pemotongannya adalah R0 ini. Ya, nilai ini dikurangi nilai ini. Nilainya tadi bisa berupa sebuah fungsi f turunan pertama xi, turunan pertama ya, turunan eh, ditambah dengan ini tadi ya, turunan pertama xi kalikan dengan h turunan pertama ya, ditambah dengan turunan kedua xi kali h kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya tadi itu ya, samaan di atas tadi. Ini ya. Ya. Ini kan R0-nya tadi itu. Kesalahannya, selisih antara nilai eh, apa eksak dengan nilai prediksinya. Jadi merupakan sisa dari suku-suku suku-suku apa dari Taylor. Ya kan pada XI plus 1 itu tadi kan sama dengan fxi ditambah dengan f aksen xi kalikan h dan seterusnya, dan f double aksen xi per 2 faktorial kali h faktorial ditambah dengan seterusnya hingga fn xi per n faktorial tadi kan seperti itu. Ini merupakan nilai di mana pemotongan ini eh, kita potong di sini. Ini hasil pemotongannya yang ke sana pada orde ke 0. Nah, ini adalah merupakan nilai apa remindernya atau nilai pemotongannya. Salah satu penyederhanaan penyederhanaan dari eh, pemotongan itu, kesalahan pemotongannya itu eh, dengan kita dapat kita dekati bahwa nilai R0 itu sebenarnya hanya nilai pada suku pertama ini saja. Sedangkan ini hingga seterusnya itu kita hapus, tidak kita potong, kita hilangkan. Sehingga pendekatan nilai R0 itu adalah ini, turunan pertama pada XI kalikan dengan H, di mana H itu adalah selisih antara XI plus 1 min XI atau stepnya. Nah, kalau kita lihat dalam grafiknya, kurang lebih seperti ini. Katakanlah fungsi linear tersebut adalah yang warnanya hitam ini. Fungsinya itu adalah ini, ya, fungsinya. Pada harga XI, nilai fungsi tersebut, kalau kita hitung secara eh, eksak, itu ketemu di sini. Sedangkan pada XI plus 1, nilai eksaknya ketemu di sini. Ya. Sedangkan kalau perhitungan dengan numerik dengan deret Taylor
untuk orde ke-0 nilai XI yaitu orde ke-0 pada orde ke-0 eh, F XI plus 1 untuk orde ke-0 itu dapat didekati dengan sama dengan F XI. Ya, sedangkan suku-suku yang ada di belakangnya kita kita potong dan merupakan nilai dari R0-nya tadi. Ya, suku pertama XI kalikan H ditambah dengan suku kedua XI lagi dengan 2 faktorial kalikan H kuadrat dan seterusnya. Itu R0-nya nilai ini. Ya, ini ketemu di sini nilai dari untuk deret apa nilai prediksi pada orde ke 0. XI bersatunya ketemu dinilai di sini. Sehingga eh, nilai pemotongannya adalah nilai truncation errornya, kesalahan pemotongannya kurang lebih di daerah ini ya. Yaitu R0. Dan R0 itu nilainya atau remainder itu ya nilainya adalah ini suku kedua hingga tak terhingga ini. Ini kan suku kedua dari Taylor ini. Ini suku kedua dari Taylor ini. Nah, untuk penyederhanaan besar dari R0 ini dapat dianggap dengan menghapus suku-suku kedua dan seterusnya. Jadi R0 itu didefinisikan sama dengan F aksen XI H. Ini salah satu bentuk penyederhanaan. Jadi nilainya ini adalah F turunan pertama X I kalikan H. Itu. Dan ini adalah merupakan metode pertama untuk menentukan nilai R0 atau remainder atau truncation error-nya. Dan cara lain, metode lain untuk menentukan nilai remainder itu eh, atau nilai R0 itu ini kan bentuk remaindernya ya R0 disekati dengan turunan pertama kali H. Dan metode lainnya eh, adalah dengan sebuah teorema, yang namanya teorema rata-rata. Ini teorema rata-rata. Nah, nih, alternatif penyederhanaan nilai R0 itu dapat didekati dengan berdasarkan eh, gambar tadi, gambar 4.3 tadi dengan teorema penurunan rata-rata, nilai rata-rata. Bagaimana ini konsepnya? Konsepnya adalah tadi itu kurvanya kan seperti ini. Ini adalah fungsi fx, ini adalah x. Ya. Fungsinya fungsi eksaknya kan seperti ini. Tadi ya. Ini adalah nilai pada xi, nilai eksak pada xi, dan ini adalah nilai eksak pada xi plus 1. Ini
adalah merupakan nilai H, yaitu selisih antara XI plus 1 minus XI. Ya. Dan nilai eksaknya dapat kita cari. Kita hubungkan dengan sebuah garis lurus ini. Berdasarkan teorema rata-rata ini bunyinya kurang lebih eh, jika suatu nilai fungsi fx dan turunan pertamanya kontinu pada sebuah interval antara xi hingga xi plus 1, jadi interval antara ini hingga sini, ini merupakan sebuah fungsi kontinu, maka akan ada setidaknya sebuah titik pada fungsi yang memiliki sebuah gradien, ya, sebuah gradien yang dapat ditulis dengan f aksen c yang paralel pada garis yang menghubungkan nilai fungsi pada xi hingga f xi plus 1, yaitu garis ini, ya, garis ini dengan parameter c yang terletak pada suhu x ini antara xi hingga xi plus 1. Jadi nilai C, itu maksudnya nilai C itu ada di antara xi hingga xi plus 1. Jadi ada sebuah, kalau ini garis miring ini yang menghubungkan titik ini dengan titik ini akan memiliki sebuah gradien. Ya. Jadi itu kita tahu, ini adalah nilai pada order 0, ini adalah nilai pada nilai eksaknya, dan selisihnya ini merupakan remindernya R0. Ini berarti H ya, jaraknya ini. Dan besarnya gradien di sini, slope, itu kan sama dengan eh, R0 per H. Ya. Slope itu sendiri merupakan turunan pertama. Ya. Dan di antara titik ini, menurut teorema ini, itu ada yang sebuah titik mungkin di sini ya, yang memiliki garis menyinggung pada ini, ada sebuah titik di mana garis ini sejajar dengan garis ini, sehingga nilai slope di sini, gradien di sini akan sama. Ini merupakan f aksen c ya, di mana c itu sebuah titik ini yang terletak di antara xi dan xi plus 1. Jadi ini adalah nilai c. Ini sama dengan slope, yaitu R0 per H. Jadi dapat kita simpulkan F aksen C itu sama dengan R0 per H. Persamaan ini. Ya, ini dapat kita uraikan menjadi R0 bukan sama dengan F aksen C kalikan H. Ya, jadi nilai kesalahannya adalah suku pertama, itu adalah turunan pertama pada titik C. Ya, ini adalah penentuan nilai uh, remainder atau nilai remainder pada
eh, apa, remainder yang lebih sederhana sesuai konsep teorema ini. Jadi, jadi eh, nilai ini ya, ya nilai ini sama dengan ini adalah dengan cara kita memotong susah sekali ya. Ya, ya, penentuan nilai R0 ini kalau dengan metode yang pertama tadi itu kan dengan berdasarkan eh, suku ke satu, dua, tiga, dan seterusnya hingga tak terhingga itu dengan mengasumsikan pada suku-suku yang kedua hingga tak terhingga kita hilangkan akan diperoleh nilai R0 itu dapat didekati dengan turunan pertama dari XI kalikan dengan H. Dan metode kalau kita eh, sedangkan metode yang lain adalah dengan mempergunakan teorema nilai rata-rata, turunan turunan nilai rata-rata, yaitu dengan mempergunakan eh, nilai gradien ini, gradien ini dengan nilai C di antara XI dan XI plus 1 hingga diperoleh persamaan R nolnya atau nilai remaindernya, nilai pemotongannya adalah merupakan sebuah fungsi turunan pertama pada titik C dikalikan dengan H. Dan dengan cara yang sama kita juga bisa mencari nilai pemotongan untuk eh, orde yang lebih tinggi. Orde satu, 2, 3, dan seterusnya ada nilainya akan ketemu seperti ini. R1 sama dengan turunan kedua C per 2 faktorial kali H kuadrat. Ini untuk turunan yang orde pertama. Untuk orde kedua sama, berarti F turunan ketiga C bagi 2, 3 faktorial H pangkat 3. Itu seterusnya ya. Itu adalah cara untuk menentukan nilai kesalahan pemotongan. Kemudian eh, karena ini susah sekali geraknya. Kemudian nggak bisa saya pasangnya ini.
Ya, itu tadi adalah cara menentukan nilai. Waduh, ya menentukan nilai R0 ya, atau kesalahan pemotongan dengan untuk direct teller ya. Ada cara pertama ini dan cara keduanya dengan teorema turunan nilai rata-rata. Turunan rata-rata. Nah, ya. Kemudian eh, kemudian salah satu contoh aplikasinya itu pada kalau itu susah saya. Itu dari kasus terjun parasut pada pertemuan dulu itu, ya, di mana eh, prediksi kecepatan untuk menentukan eh, kecepatan orang yang terjun bebas itu dalam itu kan sebenarnya dapat kita tulis dalam bentuk deret Taylor seperti ini ya, dalam bentuk deret Taylor seperti ini. Itu kecepatannya pada saat T+1 ditambah dengan itu sama dengan kecepatan saat T+1 ditambah dengan turunan pertama T+1 kalikan dengan jedanya atau jarak eh, antara T+1 hingga TI. Kemudian suku berikutnya kecepatan turunan kedua dari kecepatan pesawat T+1 dibagi dengan 2 faktorial kalikan TI+1 dikurangi TI kuadrat. Demikian seterusnya, kecepatan turunan ketiga kecepatan V pada saat TI bagi 3 faktorial kalikan TI+1 minus TI pangkat 3 dan seterusnya, dan terakhir kita tambahkan dengan remindernya atau eh, kesalahan pemotongannya kan gitu. Sekarang kalau seandainya pendekatannya itu eh, pada hanya sampai turunan pertama saja, pada suku yang pertama, ini suku ke 0, berarti kan VTI+1 sama dengan VTI, ya itu hanya kalau kita mempergunakan deret Taylor dengan perkiraan kecepatannya itu pada saat TI+1 hingga suku yang pertama, hanya sampai sini, artinya suku-suku yang berikutnya ini kita hilangkan, maka persamaannya pada suku pertama kurang lebih dapat didekati nilai eksaknya kan seperti ini. VTI+1 sama dengan VTI plus V aksen atau turunan pertama dari kecepatan pesawat T1 dikalikan dengan hanya TI+1 min TI tambah dengan R1 ya. Dan bila ini kita sederhanakan persamaan 4,13, maka akan kita peroleh persamaan 4,14, yaitu turunan pertama saat TI itu kan sama dengan eh, ini kecepatan saat TI+1 dikurangi dengan kecepatan saat TI dibagi dengan nilai H ini TI+1 minus TI dikurangi dengan R1 dibagi dengan TI+1 dikurangi TI. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini,
ini kan merupakan persamaan yang kita gunakan saat menentukan apa kecepatan parasut itu ya. Ini ya. Jadi ini adalah pendekatan nilai pada orde pertama, pendekatan orde pertama dengan mempergunakan direct Taylor. Sedangkan pada suku kedua ini R1 per T I plus 1 minus TI ini adalah merupakan nilai kesalahan pemotongannya. Kan gitu. Dan kalau kita perhatikan ya nilai kesalahan pemotongan ini kan sama dengan nilai kesalahan pemotongan pada suku yang pertama ini kan sama dengan turunan keduanya ya, V sama dengan ini ya, ini ya, ini turunan kedua ini. R1 sama dengan turunan 2 kali 2 faktorial TI-1 TI. Ya, gitu. Sedangkan R1 per ini kan sama dengan dapat kita sederhanakan kalau ini kita simpulkan dengan huruf O akan sama dengan O kali ini. Ini kan jedanya, jeda antara kecepatan berikutnya dan kecepatan sebelumnya atau H, nilai H. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesalahan pemotongan itu merupakan sebuah eh, kesalahan pemotongannya ini eh, merupakan sebuah fungsi dari atau fungsi dari jeda antara eh, waktu TI plus 1 dikurangi dengan TI jeda dan eh, dalam bentuk sebuah persamaan kuadrat nilainya. Ya. Sebagai contoh soalnya ini faktor eh, bila step size-nya ini nilai H-nya ini eh, lebih pendek ya step yang pendek maka nilai RI ini juga akan lebih akurat atau lebih pendek dan ini contohnya pada contoh ini 4.3 ini bila sebuah persamaan ya Fx sama dengan X pangkat M dengan nilai M 1 hingga 4 saat X kemudian ringnya antara TI plus 1 hingga TI itu adalah dari X sama XI sama dengan 1 hingga X I plus 1 sama dengan 2. Saat M sama dengan 1, katakanlah saat M sama dengan 1, fungsinya Fx sama dengan X. Nah, kalau Fx sama dengan X, berarti persamaannya merupakan persamaan saat M sama dengan 1, maka Fx itu kan sama dengan X. Ya, angkat 1 kan, sama dengan X. Ini kan merupakan sebuah persamaan linear ya. Ya, persamaan linear. Ya. Kalau persamaan linear dapat kita gambarkan saat M sama 1 berupa sebuah garis lurus seperti ini. Bila M itu nilainya sama dengan 2, berarti Fx sama dengan X kuadrat. Jadi merupakan sebuah persamaan parabola. Nah, ini kan ya, pada orde pertama, untuk persamaan Taylor-nya adalah Fx I plus 1 sama dengan Fxi plus Mxi M-1 H. Ya, remindernya
adalah suku-suku yang di belakangnya ini. F double aksen XI per 2I H kuadrat ditambah turunan ketiga XI per 3 faktorial kali pangkat 3 dan seterusnya hingga tak terhingga. Ini remindernya atau kesalahannya ya. Jadi persamaannya saat M sama dengan 1 adalah merupakan sebuah persamaan linear. Dapat kita gambarkan pada M sama dengan 1 seperti ini. Saat M sama dengan 2, bila M-nya adalah bernilai 2, M nilai 2, maka nilai aktualnya adalah sama dengan 4. Nilai aktualnya saat X sama dengan 2, nilainya 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya 4. Saat M sama dengan 2. Ya. Dan persamaannya merupakan sebuah persamaan parabola ya. X kuadrat. F XI plus 1 sama dengan X pangkat 2. Ini X pangkat 2 adalah persamaan kuadrat. Dengan nilai X sama dengan 2. X sama dengan 2, nilainya 4. Ini 4. Dan bentuk kurvanya merupakan bentuk kurva parabolik karena pangkat 2 ya. Dan nilai remindernya sesuai persamaan ini saat M sama dengan 2 pada turunan kedua ini ya, nilainya adalah M per tadi persamaannya adalah M X pangkat M min 1 ya, turunan keduanya pada saat M sama dengan 2 ya. Ini M sama dengan 2 ini ya. Dari Taylor order pertamanya ketemu F sama dengan 2 sama dengan 1 Fx ya, 1 ditambah dengan Fxi kan, ini kan Fxi ya, ini kan sama dengan ini kan sama dengan Fxi plus 1 sama dengan Fxi ditambah dengan M X pangkat M min 1 kalikan H. Gitu ya. Fxi pada saat Xi itu kan sama dengan 1, Xi plus 1 sama dengan 2. Kan gitu ya. Saat saat F Xi-nya 2, maka F Fi Fxi ini kan berarti sama dengan 1 kan. Ini sama dengan 1. Sehingga nilainya 1. Kemudian pada saat M ini kan M-nya 2, 2 X-nya adalah XI ya. XI ini sama dengan 1 pangkatin M min 1, M-nya adalah 2, 2 min 1 dikalikan H, H-nya adalah 1, H itu kan sama dengan XI plus 1 minus XI, ini kan sama dengan 2 minus 1 sama dengan 1. Ketemu 1, jadi ini adalah 1 ditambah dengan 2 kali 1 pangkat 1 sama dengan 1, kalikan 1, nah, ketemunya sama dengan 3. Jadi saat F2 atau XI plus 1, itu nilainya adalah 3. Pada M sama dengan 2. Sehingga
remindernya adalah F. Itu kan sama dengan remindernya itu kan saat order pertama itu kan sama dengan F double aksen XI per 2 faktorial kalikan dengan XI plus 1 minus XI. Ya, kalau sama dengan FI X2 adalah 2 bagi dengan 2 faktorial 2 dikalikan dengan ini kuadrat ya. Ini adalah 1 kuadrat ya. Yang belakang turunan ketiga 0 kan, dan seterusnya 0. Jadi ketemunya adalah sama dengan 1 nilai ini. Ya, karena merupakan persamaan parabolit ya. Fxi ini kan sama dengan x kuadrat merupakan sebuah persamaan parabola, maka pendekatan garisnya berupa garis lurus ya. Kemudian bila M-nya sama dengan 3, maka nilainya pada Fxi plus 1 itu ada sama dengan X pangkat 3 sama dengan 8. Ini X-nya pangkat 8. Sehingga dapat kita hitung saat Fx ini sama dengan nilainya 2, Si plus 1 tadi nilainya sama dengan 2, saat Fxi adalah 1, ya, ini Fxi nilainya 1, kalau ini adalah Fxi plus 1 sama dengan 1 ditambah dengan M-nya, karena M-nya 3, 3 kalikan dengan X, X-nya adalah 1, pangkat M-nya 3 minus 1, 3 minus 1, kalikan H-nya 1, nah, ketemunya 4 nilai ini. Maka remindernya adalah turunan kedua, ya, 6 per 2 faktorial, ditambah dengan ini, 6 per 6, kalikan faktorial, dan seterusnya, ketemunya 4. Ya, gitu seterusnya hingga 4. Sehingga saat di grafiknya tadi, demikian pula saat M sama dengan 4 akan ketemu keduanya 16, nilai pendekatannya 5, di selisihnya ada 16 dan remindernya 11. Remindernya 11. Ini nilai eksaknya, ini nilai pendekatannya, nilai pendekatan dengan deret teror ketemu 5 sehingga remindernya 11 dengan nilai remainder dengan persamaan tadi. Aduh, yang tadi ya. Empat, M-nya 4, rupanya lebih tinggi lagi. Dengan persamaan ini, remindernya ini, kalau 4, berarti sampai suku yang keempat. M-nya ini persamaan suku pertama ya. Ya, jadi saat nilainya eh, bila M-nya sama dengan 4, perubahan remindernya juga sama.
Saat M yang sama dengan 4, maka X bersamanya akan menjadi order keempat ya. Hingga saat X sama dengan satu. Dan persamaannya dapat dinyatakan dengan, dan kalau kita susun dalam bentuk tabel, untuk nilai H sama dengan satu, nilai yang benarnya adalah 16, pendekatan dengan Dirac Taylor ketemu 5, maka remaindernya atau pemotongan apa trangkasan errornya 11 ya, kesalahannya 11. Dan bila nilai XI plus 1 minus XI itu kita perpendek, katakanlah separuhnya menjadi setengah, maka nilai yang benar akan menjadi 5, ini. Dan pendekatan dengan Greteler ketemu 3, kesalahannya atau remindernya 2,0 ketemu ini. Jadi dari hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa bila jarak antara jedanya itu antara TI plus 1 hingga TI atau dari TI hingga TI plus 1 itu lebih pendek ya. Jadi kalau kurva tadi ya, mana ya? Kalau kurva yang pertama tadi kan gini ya, ini adalah TI, di sini TI plus 1 jedanya. Jadi saat orang penerjun payung itu jeda antara TI hingga TI ini adalah H. Nah, itu sama dengan TI plus 1 minus TI. Ini adalah jedanya. Bila jedanya ini atau durasinya ini semakin kita pendekkan, maka hasil kesalahan pemotongan juga akan semakin kecil. Ini kan kesalahan pemotongan. Kan? Remainder atau kesalahan pemotongan pada deret Taylor. Ini menjadi semakin kecil juga. Jadi kesimpulannya semakin akurat hasil perhitungannya. Tapi kalau dilakukan secara manual sangat sulit. Untuk itu perlu bantuan komputer untuk programming. Tuh ya. Itu efek dari eh, efek dari nonlinearitas untuk menentukan kesalahan pemotongan. Ya. Ada komentar atau sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan. Nanti tolong ini bab 4 ini direview Pak ya. Ya, ini contoh kurvanya bila faktor nonlinearitas. Jadi tingkat kesalahannya semakin tinggi. Semakin nonlinear, tingkat kesalahannya semakin tinggi. Tetapi bila jaraknya ini, X-nya ini semakin kecil, maka tingkat kesalahan juga akan semakin kecil. Itu tentang uh, penentuan kesalahan pada daerah Taylor dengan sebagai akibat dari faktor nonlinearitas. Jadi semakin non-linear,
maka eh, sebagai akibat dari peningkatan nilai M, maka nilai kesalahannya berdasarkan hasil perhitungan total lagi juga semakin tinggi. Tapi bila nilai jedanya hanya antara TI plus 1 hingga TI itu dibikin lebih kecil, maka nilainya juga akan menjadi semakin rendah. Nilai kesalahan pemotongan atau F1-nya itu. Semakin kecil nilainya ini, nilai H semakin kecil nilainya. Kalau 1 hingga 10 kan nilainya R1-nya, saat 0,1 nilainya hanya 0,1 R1-nya, dan saat 0,0 0,19 0,09, nah, di sini kurang lebih nilai kesalahannya juga semakin kecil, jadi semakin akurat. Kalau dari angka ini dapat kita lihat, nah, nilai H-nya semakin kecil dengan nilai H yang mohon maaf, dengan nilai H yang semakin kecil, oh, maka nilai kesalahannya juga akan semakin kecil. Artinya semakin akurat hasil perhitungan dengan data perhitungan metode matematika dengan data Taylor akan semakin akurat. Ya, begitu kesimpulannya ada komentar mungkin Itu kalau belum. diperhatikan remainder apa dari sisi remainder itu sebenarnya pengurangan antara nilai yang nilai yang aktual dikurangi nilai pendekatan ya Pak. Nilai yang gimana? Itu Pak Mohon, tadi tabel yang tadi Pak. yang mana? Apa ini? Bawa lagi Pak. Ya. Nah itu Ah, kalau diperhatikan R R R1 atau remainder itu hasil selisih dari nilai true atau aktual ya. iya, Dan nilai, nilai yang benar maksudnya, nilai yang benar nilai yang benar dengan nilai dikurangi dengan nilai pendekatan. pendekatannya. Iya, Itu Pak. remainder. Kesalahannya di situ. Semakin kecil kesalahan berarti artinya nilainya semakin akurat. Ya, hasil yang dikeluarkan oleh, kalau kita pakai komputer, ya hasil yang dikeluarkan oleh komputer semakin nilai mendekati nilai yang benar gitu. Jadi hasil simulasi itu akurat gitu. Nilai sebenarnya ini kan kalau seandainya kita bisa menghitung secara eksak ya, atau dengan metode analisis. Kalau dengan simulasi itu kan eh, perhitungan dengan numerik ya, dengan pendekatan. Nah, dari hasil pendekatan dengan metode Taylor itu nilainya, kalau kalau apa remaindernya itu semakin kecil, berarti nilai pendekatan dengan nilai benar hampir sama. Sama. Kalau sudah sama, kalau sama artinya kan ya betul, hasil pendekatannya betul akurat gitu kan. Ya, gitu. Jadi simulasinya akurat betul. Kayak contoh ilustrasi yang pernah saya tunjukkan pada paper saya itu, nilai pendekatan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan statika struktur metode join, hasilnya sama semua kan, hasil simulasi dan hasil apa, oh belum pernah ya, pernah saya lakukan ya, itu hasil simulasi dengan hasil perhitungan secara manual dengan metode join, hasilnya sama, artinya kan akurat.
hasil simulasi akurat. Padahal sebenarnya simulasi itu kan persamaan yang ada di dalam program komputernya itu kan bukan perhitungan eksak kan, tapi hanya pendekatan. Tapi karena hasilnya sama, hasil approximation dan exact solution sama, artinya remainder atau kesalahan pemotongannya, remaindernya nol, tidak ada kesalahan. Gitu lah kesimpulannya bisa diambil. Hasil simulasinya betul sama. Itu harapan kita. Tapi dalam dunia simulasi, hal itu nisbi, ya, sulit untuk dicapai. Jadi kalau sudah nilai remaindernya itu sudah kecil, ya, sudah cukup kecil, kurang dari kalau saya buka buku di eh, apa nama bukunya lupa ya, bukunya itu namanya itu dalam nilai itu ada pokoknya bukunya itu saya pernah baca. Kalau nilainya sudah kurang dari 10%, nilai remindernya kesalahannya apa persentase kesalahannya sudah kurang dari 10%, kita sudah berani mengatakan itu sudah layak, sudah relatif benar hasil simulasi. Jadi tabel ini akan lebih sempurna bila kita tambahin dengan satu kolom lagi tentang persentase eh, fraksi persentase fraksi kesalahan epsilon t kemarin itu ya, kan karena dari versi itu kita bisa tahu oh, ini persentasenya sudah ada di bawah nilai yang kita persyaratkan. Gitu Pak. Ada lagi komentar Pak? Silakan. Ya, Masnya nanti hanya review ini kan Pak, yang bab 4 ini aja. ya Bapak ini aja sekalian biar baca, siapa tahu saya juga ada yang salahnya, kan nanti juga lebih bisa dipahami Pak ya. Bapak ini aja. Terus nanti kita pertemuan satu kali lagi bahas tentang numerical differential, differentiation. Ya, ini bab ini satu pertemuan lagi aja. Mungkin ini nanti saya tempatnya akan saya kirim di WA grup ya, silakan dikerjakan itu sebagai tugas 3 dan 4 kan banyak ini halamannya banyak jadi anggap 2 tugas saja lah. Atau mau 2 bab, bab 3 dan bab 4, hello ya. Terserah Mas Yusuf aja. Bab 4 aja lah Pak ya, Yang kasih senior. aja ya sambil kerja kan, bab 4 aja di review ya dengan itu Pak ya, harapan saya begini Pak, sekalian belajar mereview kan. Jadi dibaca, kemudian dipahami, ditulis dengan sesuai pemahaman Bapak aja. Bahasa Indonesia, tulis tangan aja, nggak apa-apa, Pak. Nggak harus diketik. Ya, jadi sekalian mereview sebuah buku. Sebenarnya ada paper juga, tapi adalah terlalu banyak. Satu aja ini, empat aja. Nanti saya kirimkan Buku di, ini belum di-share ya Pak? belum, belum. Nanti saya taruh di, Di anu aja, WA nggak apa-apa Pak. WA, di WA ya. Dalam bentuk PDF, nanti mau nanti. Kalau memang nggak ada anu, pertanyaan, nggak ada anu, saya akhiri Pak. Jangan Siap, Pak. malu-malu lah. Kalau saya juga ada. Untuk hari pengganti satu Nah, hari itu satu kapan? satu lagi kapan ya Pak? Eh, eh, kapan Pak? Kalau hari Minggu? pengganti yang satu lagi Pak, Ya. Hari Minggu atau hari Sabtu? saya sih Minggu aja ngikut ya. aja Pak. Bagaimana? Saya ngikut aja. Minggu Mau aja hari ya. Minggu, mau hari Sabtu. Minggu jam jam kayak kemarin aja ya Pak. Baik Pak. Nah, oke. Kalau gitu aja hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.